Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kita semua alami. Tapi mungkin nggak terlalu kita pikirin detailnya, yaitu tidur. Betul. Lebih spesifik lagi gimana tidur kita itu berubah sepanjang hidup. Iya, benar banget. Kita bakal ngulik sumber yang Anda kasih, khususnya bab 5 dari buku Why We Sleep ya, yang fokusnya soal perubahan tidur dari bayi sampai lansia. Tepat sekali. Dari bayi yang tidurnya unik banget sampai tantangan tidur di usia senja. Oke, jadi misi kita kali ini, kita coba pahami lah ya, evolusi tidur ini. Kenapa sih bayi tidurnya kok banyak tapi pendek-pendek? Terus remaja kenapa sering dianggap tukang tidur? Dan mitos soal orang tua yang katanya butuh tidur lebih sedikit itu gimana? Nah, itu dia. Mari kita bedah bareng-bareng. Yuk, mulai dari awal banget deh. Masa bayi. Sumber ini bilang tidurnya polifasik. Itu maksudnya gimana ya? Oke, jadi polifasik itu artinya mereka tidur dalam banyak segmen pendek sepanjang hari dan malam. Nggak kayak kita orang dewasa yang cenderung monofasik. Tidur sekali aja, lama, biasanya malam hari. Oh, jadi kayak dicicil gitu ya tidurnya? Bisa dibilang gitu. Walaupun total jam tidurnya banyak loh, bisa 14 jam buat bayi 6 bulan, tapi polanya beda banget. Nah, yang menarik lagi itu rasio antara tidur NREM sama REM. NREM dan REM, non-rapid eye movement dan rapid eye movement ya. Gimana tuh perbandingannya? Pada bayi itu 50-50, 50% NREM, 50% REM. Porsi REM atau tidur mimpi ini gede banget di awal kehidupan. 50%, setengahnya buat mimpi. Kenapa bisa sebesar itu ya porsinya? Apa fungsinya? Nah, ini penting banget. Fase REM ini kayak fase konstruksi besar-besaran buat otak bayi. Di sini terjadi pembentukan koneksi saraf yang super intensif, fondasi buat kemampuan kognitif mereka nanti. Wah, jadi bukan sekadar tidur lucu yang matanya gerak-gerak itu ya. Ini fase krusial buat bangun instalasi otaknya. Tepat. Makanya, kalau ada gangguan di tidur REM fase ini, misalnya ya, karena paparan alkohol waktu di kandungan, itu dampaknya bisa panjang ke arsitektur otaknya. Oke, paham. Jadi gangguan di sini bisa serius ya dampaknya. Serius. Nah, seiring anak makin gede, polanya berubah lagi nih. Total tidurnya mulai berkurang, sekitar 11 jam lah untuk anak usia 5 tahun. Turun ya. Dan yang lebih penting, rasio NREM, REM-nya itu bergeser drastis. Jadi sekitar 70-30. Tidur NREM yang lebih tenang jadi dominan. Oh, jadi NRM-nya yang lebih banyak sekarang. Iya, ini seakan-akan nunjukin fokus otaknya udah mulai geser. Dari pembangunan awal yang masif ke... Menarik jadi kayak cerminan fase perkembangan otaknya juga ya. Oke, dari anak-anak kita geser ke masa remaja. Nah, ini banyak banget keluhan orang tua, anaknya jadi males, bangunnya siang terus. Gimana penjelasan dari sumber ini? Ada banget penjelasannya, dan ini menarik. Pertama, ada pergeseran lagi nih di tipe tidurnya. Dominasinya pindah ke tidur NREM yang paling dalam, atau Deep NREM Sleep. NRM dalam, beda lagi sama NRM biasa. Beda. Ini lebih dalam dari NREM ringan pas kita baru mau tidur. Nah, tidur NREM dalam ini punya fungsi vital, namanya synaptic pruning. Synaptic pruning, kedengerannya kayak bersih-bersih atau motongin sesuatu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Ini proses pemangkasan atau perapian koneksi-koneksi saraf di otak yang mungkin udah nggak efisien atau jarang dipakai. Dirapikan gitu. Betul, biar otaknya lebih efisien. Ini penting banget buat pematangan otak remaja, khususnya di bagian depan, korteks prefrontal, yang ngatur soal, ya mikir rasional, ngambil keputusan, kontrol diri. Wah, pantesan. Jadi tidur dalam itu bantu merapihkan kabel-kabel di otak remaja biar kerjanya lebih bagus. Ini menjelaskan banyak hal soal tingkah laku mereka ya. Banget. Dan ini ada hubungannya sama kenapa remaja kadang kelihatan impulsif atau susah ambil keputusan mateng kan. Bagian otaknya memang lagi direnovasi besar-besaran pas tidur. Oke, masuk akal. Selain pruning ini ada lagi? Ada. Yang kedua, ini juga penting banget, jam biologis atau ritme sirkadian remaja itu geser. Alaminya mereka baru ngantuk lebih malam dan butuh bangun lebih siang. Oh, jadi jam internalnya emang beda ya? Buat badan mereka kayak kita disuruh tidur jam 7 atau 8 malam. Ya,
belum waktunya gitu. Jadi bukan semata-mata karena males ya, tapi memang ada alasan biologisnya. Oke, jelas sekarang soal remaja. Nah, lanjut lagi nih ke usia dewasa pertengahan sampai lansia. Ini sering banget kita dengar, katanya orang tua butuh tidur lebih dikit. Bener nggak sih itu? Nah, ini dia. Sumber kita tegas bilang, itu mitos. Kebutuhan tidur lansia itu tampaknya ya sama aja kayak pas dewasa muda, sekitar 7-8 jam. Yang masalah itu bukan butuhnya, tapi kemampuannya. Kemampuan buat apa? Buat tidur. Kemampuan buat menghasilkan tidur yang berkualitas dan nyenyak itu menurun drastis. Ada istilahnya efisiensi tidur. Efisiensi tidur. Maksudnya, itu persentase waktu kita beneran tidur pas lagi di kasur. Nah, pada lansia, angka ini sering anjlok. Normalnya kan di atas 90%. Lansia bisa turun di bawah itu, bahkan sampai 70-80%. 70%. Artinya kalau di kasur 8 jam, tidurnya cuma sekitar 5-6 jam gitu. Sisanya melek. Kurang lebih gitu. Artinya, mereka bisa jadi terjaga, bolak-balik, gelisah, selama 1 sampai 1,5 jam tiap malam, meskipun udah niat tidur. Waduh, 1,5 jam nggak bisa tidur tiap malam. Pasti ada dampaknya dong ya? Oh jelas, dan dampaknya signifikan. Banyak studi nunjukin korelasi kuat antara efisiensi tidur rendah pada lansia dengan resiko kematian yang lebih tinggi, kesehatan fisik yang lebih jelek, depresi, sampai penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif juga kena. Iya, termasuk risiko demensia yang lebih tinggi. Jadi kalau Anda perhatikan orang tua atau kakek nenek sering ngeluh susah tidur, sering kebangun, pagi nggak seger, itu bukan cuma keluhan biasa loh. Bisa jadi tanda efisiensi tidurnya turun, dan ini serius. Wah, ini penting banget buat kita perhatikan ya. Selain efisiensi yang turun ini, ada perubahan lain nggak di tidur lansia? Ada, umumnya ada dua lagi. Pertama, jam tidurnya cenderung maju. Jadi gampang ngantuk sore, tapi bangunnya pagi buta banget. Kedua, tidurnya jadi fragmented, gampang kebangun, dikit-dikit bangun. Sering kebangun ya? Betul. Tapi mungkin yang paling signifikan dampaknya itu hilangnya kuantitas dan kualitas tidur NREM dalam, tidur dalam yang sama yang penting buat remaja tadi. Tidur dalamnya berkurang juga. Kenapa bisa hilang? Nah, penyebab pastinya kenapa tidur dalam ini menghilang seiring usia itu terus terang masih jadi misteri besar di dunia penelitian tidur. Tapi dampaknya ke memori itu jelas banget. Gimana dampaknya ke memori? Contohnya gini, ada namanya sleep spindles. Itu kayak ledakan aktivitas listrik singkat di otak pas tidur NREM tahap buah. Fungsinya penting buat ngunci memori baru. Nah, lansia yang jumlah sleep spindles-nya lebih sedikit, itu terbukti kemampuan belajar dan ingat informasi barunya lebih rendah besok paginya. Ah, jadi ini bisa jadi salah satu penjelasan kenapa kakek nenek kita mungkin jadi lebih gampang lupa atau agak susah belajar hal baru ya. Bukan cuma karena usia, tapi kualitas tidurnya, khususnya tidur dalamnya, juga ngaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma durasi, tapi kualitas dan struktur tidurnya itu sendiri yang berubah dan punya konsekuensi. Nah, penyebab pastinya kenapa tidur dalam ini menghilang seiring usia itu
Terus terang masih jadi misteri besar di dunia penelitian tidur. Tapi dampaknya ke memori itu jelas banget. Gimana dampaknya ke memori? Contohnya gini, ada namanya sleep spindles. Itu kayak ledakan aktivitas listrik singkat di otak pas tidur NREM tahap 2. Fungsinya penting buat ngunci memori baru. Nah, lansia yang jumlah sleep spindles-nya lebih sedikit, itu terbukti kemampuan belajar dan ngingat informasi barunya lebih rendah besok paginya. Ah, jadi ini bisa jadi salah satu penjelasan kenapa kakek nenek kita mungkin jadi lebih gampang lupa atau agak susah belajar hal baru ya. Bukan cuma karena usia, tapi kualitas tidurnya, khususnya tidur dalamnya, juga ngaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma durasi, tapi kualitas dan struktur tidurnya itu sendiri yang berubah dan punya konsekuensi. Nah, penyebab pastinya kenapa tidur dalam ini menghilang seiring usia itu, terus terang masih jadi misteri besar di dunia penelitian tidur. Tapi dampaknya ke memori itu jelas banget. Gimana dampaknya ke memori? Contohnya gini, ada namanya sleep spindles. Itu kayak ledakan aktivitas listrik singkat di otak pas tidur NREM tahap 2. Fungsinya penting buat ngunci memori baru. Nah, lansia yang jumlah sleep spindles-nya lebih sedikit, itu terbukti kemampuan belajar dan ngingat informasi barunya lebih rendah besok paginya. Ah, jadi ini bisa jadi salah satu penjelasan kenapa kakek nenek kita mungkin jadi lebih gampang lupa atau agak susah belajar hal baru ya. Bukan cuma karena usia, tapi kualitas tidurnya, khususnya tidur dalamnya, juga ngaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma durasi, tapi kualitas dan struktur tidurnya itu sendiri yang berubah dan punya konsekuensi. Nah, penyebab pastinya kenapa tidur dalam ini menghilang seiring usia itu, terus terang masih jadi misteri besar di dunia penelitian tidur. Tapi dampaknya ke memori itu jelas banget. Gimana dampaknya ke memori? Contohnya gini, ada namanya sleep spindles. Itu kayak ledakan aktivitas listrik singkat di otak pas tidur NREM tahap 2. Fungsinya penting buat ngunci memori baru. Nah, lansia yang jumlah sleep spindles-nya lebih sedikit, itu terbukti kemampuan belajar dan ngingat informasi barunya lebih rendah besok paginya. Ah,
Jadi ini bisa jadi salah satu penjelasan kenapa kakek nenek kita mungkin jadi lebih gampang lupa atau agak susah belajar hal baru ya. Bukan cuma karena usia, tapi kualitas tidurnya, khususnya tidur dalamnya, juga ngaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma durasi, tapi kualitas dan struktur tidurnya itu sendiri yang berubah dan punya konsekuensi. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, apa sih poin penting yang bisa kita ambil buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Poin utamanya, pola tidur kita itu nggak statis. Dinamis banget, terus berubah, menyesuaikan sama kebutuhan perkembangan di tiap fase hidup. Mulai dari bangun fondasi otak pas bayi, Terus merapikan koneksi pas remaja. sampai akhirnya menghadapi perubahan alami tubuh pas usia senja. Memahami ini penting banget. Setuju. Tidur jelek itu ngaruh di semua umur, tapi masalahnya bisa beda-beda. Dan penting banget buat ngelurusin mitos, kayak soal lansia tadi. Salah kaprah soal ini bisa bahaya buat kesehatan mereka. Bener, setiap fase tidur punya peran vitalnya masing-masing di waktu yang berbeda. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita tahu sekarang betapa pentingnya fase tidur tertentu, kayak REM buat bayi atau NRM dalam buat remaja, kira-kira apa ya dampak jangka panjang dari tekanan gaya hidup modern kita? Maksudnya? Ya, misalnya jam masuk sekolah yang kepagian buat remaja, yang jam biologisnya lagi geser, atau tuntutan kerja lembur terus-menerus buat orang dewasa. Hal-hal yang secara konsisten maksa kita melawan pola tidur alami kita selama bertahun-tahun. Iya. Konsekuensi apa ya yang mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi sebenarnya lagi kita kumpulin pelan-pelan di otak atau kesehatan kita tanpa kita sadari. Itu mungkin jadi bahan pikiran menarik buat kita semua.